Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NPM 25170510024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi struktur data tentang binary search tree untuk mengganti absensi saya pada pertemuan 13. Jadi, binary search tree atau BST itu merupakan pohon biner di mana setiap anak kiri dari sebuah node itu memiliki nilai yang lebih rendah dan anak kanan dari sebuah node itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Salah satu keunggulan dari BST ini adalah operasi seperti pencarian, penghapusan, penyisipan itu berlangsung cepat dan tanpa perlu menggeser nilai dalam memori. Nah, di dalam BST itu terdapat beberapa properti yang harus benar. Yang pertama, anak kiri atau sub kiri dari sebuah node harus memiliki nilai yang lebih rendah. Kemudian anak kanan atau sub kanan dari sebuah node harus memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian sub pohon kiri dan kanan itu juga harus berupa pohon pencarian biner atau BST. Nah, di sini ada operasi di dalam BST. Yang pertama itu ada pencarian. Jadi pencarian ini untuk menemukan apakah nilai yang diberikan itu ada di dalam BST. Kemudian ada penyisipan, yaitu untuk menyisipkan node baru atau data baru, tetapi harus tetap mempertahankan properti BST yang sudah dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya ada penghapusan. Jadi penghapusan ini untuk menghapus sebuah node sambil tetap menjaga validitas BST. Selanjutnya ada penelusuran. Jadi di dalam BST ini ada 4 metode penelusuran. Yang pertama itu in order, yaitu menelusuri BST dengan mengunjungi sub kiri terlebih dahulu, kemudian akar, selanjutnya baru ke sub kanan. Yang kedua itu ada pre-order dengan mengunjungi node akar, kemudian ke sub kiri, lalu ke sub kanan. Yang ketiga itu ada post order dengan mengunjungi sub kiri terlebih dahulu, lalu ke sub kanan, kemudian ke node akar. Dan yang keempat itu ada level order, yaitu menelusuri pohon itu tingkat demi tingkat dengan menggunakan antrian atau queue. Dan di sini ada langkah praktikum. Yang pertama itu pencarian atau searching. Jadi untuk menemukan sebuah kunci angka atau sebuah data itu dimulai dari mengunjungi akarnya. Jadi pertama membandingkan nilai yang ingin dicari itu dengan nilai akar. Jika nilainya itu sama, artinya pencarian selesai. Jadi angka atau data yang ingin dicari itu sudah ditemukan. Tetapi jika nilai data yang ingin dicari itu nilainya lebih kecil dari akar, maka pencarian selanjutnya ke sub kiri atau ke anak yang di sebelah kiri. Nah, tetapi jika data yang ingin dicari itu lebih besar nilainya dari akar, maka pencarian selanjutnya dilakukan ke sub kanan. Nah, langkah tersebut diulangi sampai tidak ada lagi penelusuran yang memungkinkan. Nah, jika pada iterasi manapun datanya itu ditemukan, maka nilai yang dikembalikan itu berupa true atau benar. Tetapi jika node-nya itu bernilai 0 atau datanya tidak ditemukan, maka nilai yang dikembalikan itu false. Nah, jadi searching itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu rekursif dan iteratif. Ini adalah kode program pencarian dengan metode rekursif. Lalu ini kode program dengan metode iteratif. Selanjutnya di sini ada penyisipan atau insert. Jadi penyisipan di dalam BST itu harus memasukkan simbol baru atau node baru dengan nilai tertentu ke dalam BST. Nah, nilai yang disisipkan itu harus mempertahankan
nilai yang disisipkan pada posisi tertentu itu harus mempertahankan properti BST yang sudah dijelaskan tadi di atas. Dimulai dari akar bergerak ke bawah. Jadi jika nilainya itu lebih kecil dari akar, maka ke kiri. Tetapi jika nilainya lebih besar, maka ke kanan. Proses itu dilanjutkan sampai menemukan tempat kosong di mana simbol atau not itu dapat ditempatkan tanpa melanggar properti BST yang ada 3 tadi. Selanjutnya, nah di sini ada kode penyisipan dengan metode rekursif. Lalu ini penyisipan dengan kode program penyisipan dengan metode iteratif. Selanjutnya di sini ada penghapusan atau delete. Jadi menghapus sebuah not atau sebuah data di dalam BST itu artinya menghapus not target atau not yang akan dihapus itu dengan tetap memastikan bahwa pohon tersebut itu tetap menjadi BST. Jadi tidak melanggar aturan atau properti BST yang sudah ditetapkan. Nah, di dalam penghapusan itu ada 3 kasus. Yang kasus pertama itu not yang akan dihapus tidak memiliki anak. Jadi jika not tersebut not yang akan dihapus itu tidak memiliki anak, maka langsung saja dihapus karena tidak memiliki anak itu jadi tidak akan melanggar properti. Jadi langsung saja hapus. Tetapi di sini ada kasus 2, jika not yang akan dihapus itu memiliki satu anak, bisa anak kiri atau anak kanan, maka anaknya yang ada di kiri maupun di kanan itu harus menggantikan tempat data yang akan dihapus. Jadi misalnya not dengan nilai 20 memiliki anak kiri dengan nilai 15. Maka jika not 20 tersebut dihapus, not 15 akan menggantikan not 20. Jadi tempatnya not 20 itu digantikan dengan not 15. Yang pastinya disambungkan dengan induk dari not 20. Kemudian di sini ada kasus ketiga, yaitu not yang akan dihapus itu memiliki 2 anak. Nah, jika not yang akan dihapus itu memiliki 2 anak, maka ada penggantinya itu ada 2 cara. Yang pertama itu penerus in order. Jadi jika data yang akan dihapus itu memiliki 2 anak, bisa diambil nilai terkecil dari sub pohon kanan yang merupakan nilai lebih besar berikutnya dari simbol target. Jadi misal di sini ada not 20 yang akan dihapus. Jika ingin mengambil menggantikannya itu dengan anak yang ada di sub kanan, misalnya cabang di sub kanan itu ada 2, ada 30 dan 35. Maka yang diambil adalah yang terkecil. Jadi 30 dan 35 itu kan yang terkecil 30. Maka jika not 20 sudah dihapus, tempatnya akan digantikan dengan not 30. Nah, lalu yang kedua itu ada pendahulu in order. Nilai terbesar di sub kiri yang merupakan nilai terkecil berikutnya setelah simbol target. Nah, misal jika ingin menghapus not 20 yang memiliki sub kiri itu ada 2 cabang, misalnya 10 dan 15. Nah, di situ kan ada 2 not tuh. Jika not 20 dihapus, maka yang akan menggantikan itu nilai terbesar dari dua cabang tadi. Karena 10 dan 15 itu lebih besar 15, maka jika not 20 dihapus, yang akan menggantikan adalah not 15. Seperti itu. Nah, untuk reminder lagi, jadi proses penghapusan dalam BST itu tergantung jumlah anak dari sebuah not yang akan dihapus.
Yang pertama, jika not yang akan dihapus tidak memiliki anak, maka cukup hapus not tersebut. Jadi langsung aja hapus notnya. Kemudian, jika not yang akan dihapus itu memiliki satu anak, artinya anak satu-satunya akan menggantikan tempat dari not yang akan dihapus. Yang ketiga, jika not yang akan dihapus itu memiliki dua anak, bisa menggantikan dengan not penerus atau pendahulunya secara in order dan menghapus not tersebut. Nah, ini adalah kode untuk menghapus sebuah not di dalam BST. Selanjutnya, di sini ada penelusuran atau traversal. Jadi, penelusuran ini yaitu proses mengunjungi atau mengakses setiap not di dalam pohon tepat satu kali dalam urutan tertentu. Jadi, tree ini itu menawarkan banyak cara untuk menelusuri simpul-simpulnya. Di sini disebutnya itu depth first traversal atau DFT. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu in order traversal. Jadi in order traversal ini mengunjungi not dengan urutan yang pertama itu left atau mengunjungi sub sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian ke root atau ke akarnya, selanjutnya mengunjungi right atau sub kanan. Yang kedua itu ada pre-order traversal. Jadi pre-order traversal ini mengunjungi not dengan urutan yang pertama dikunjungi itu root atau akarnya, lalu kemudian ke left atau ke sub kiri, selanjutnya right ke sub kanan. Lalu yang ketiga itu ada post order traversal, yaitu mengunjungi not dengan urutan yang pertama itu mengunjungi left atau sub kirinya, kemudian right mengunjungi sub kanan, selanjutnya root mengunjungi akarnya. Nah, ini adalah kode program untuk mencari nilai maksimum dengan in order traversal. Lalu ini mencari nilai maksimum dengan metode across right edge. Jadi hanya melihat not paling kanan. Lalu ini kode program untuk mencari nilai minimum menggunakan in order traversal. Kemudian ini mencari kode untuk mencari nilai minimum menggunakan rekursif. Lalu ini kode program untuk mencari nilai minimum menggunakan metode iteratif. Baik, sekian penjelasan materi BST pada pertemuan 13. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.